Panduan mengikuti ibadah online. Siapkan hati dan diri Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari ikut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan selama ibadah. Apabila diperlukan, Anda dapat mencatat khotbah yang disampaikan. Mari alami hadirat dan lawatan Tuhan hingga ibadah selesai. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita ada di minggu ketiga bulan Agustus, di tanggal 16 Agustus. Besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita berdoa buat bangsa kita boleh dilewatkan dari pandemi maupun dari krisis ekonomi. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, buat setiap kasih-Mu, buat setiap rahmat, buat setiap kebaikan, buat setiap anugerah-Mu ya Allah yang terus Kau limpahkan buat setiap kehidupan kami. Tak habis-habisnya dan tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat rahmat-Mu, buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan serta anugerah-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau naikkan doa-doa syafaat kami ya Allah. Kami mau bawa seluruh ibadah Tuhan di seluruh dunia sepanjang hari dari pagi hingga malam hari nanti ya Bapa. Kiranya Kau yang melawat Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan yang boleh Bapa beribadah, baik itu tetap muka maupun melalui online Tuhan Yesus. Bapa, Kau yang urapi setiap hamba-Hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biasa firman yang boleh keluar dari bibir hamba-Hamba-Mu ini Tuhan Bapa boleh jadi rema, jadi kekuatan. Yang sakit boleh Kau sembuhkan, yang berbeban berat boleh Kau berikan kelegaan Tuhan. Ada kekuatan, ada pengharapan yang baru daripada Engkau ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau bawa setiap tudung rohani kami untuk kami doakan pada hari ini Tuhan. Yang berdoa buat Bapak Pendeta Dr. Niko Noto Raharjo Tuhan, selaku Gembala Sidang GBK Gatot Subroto, beserta keempat wakil Gembala Sidang Tuhan Yesus. Bapa, Kau yang urapi hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, berkati, berikan kesehatan Tuhan. Biar tangan-Mu Tuhan terus memegang setiap kehidupan mereka Tuhan. Berkati Tuhan dalam pelayanan mereka, tarusi hati-Mu dalam hati mereka Tuhan, sehingga sungguh Tuhan mereka boleh mengerti akan rencana kehendak-Mu Tuhan untuk GBK Gatot Subroto ini ya Bapa. Juga setiap keluarganya Tuhan Kau yang juga berkati, Kau juga jagai Tuhan. Setiap orang bertalian darah dengan hamba-hamba-Mu ini juga Tuhan Kau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa Bugem Mocan bawa dalam tangan-Mu selaku Gembala CK2 Tuhan. Terus Tuhan Yesus, tangan kanan-Mu yang kuat yang boleh menjaga setiap kehidupannya Tuhan. Kau urapi, Kau berkati Tuhan hamba-Mu ini ya Allah. Anak cucunya Tuhan Yesus juga Kau boleh berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa Gembala kasih kami Bapak Gemimbi dan Bu Gemrina Tuhan Yesus. Juga buat Natania Tuhan, Bapak Kau yang terus Bapak memberkati hamba-Mu ini ya Bapak, berikan kesehatan dari ujung kepala hingga ujung kaki Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus, jawab setiap doa-doa mereka Tuhan. Kau taruh juga isi hati-Mu dalam hati mereka, sehingga mereka boleh tahu Tuhan apa yang harus kami kerjakan hari-hari ini Tuhan, apa yang harus GBI Mampang lakukan hari-hari ini ya Bapak. Kami boleh menangkap isi hati-Mu Tuhan. Taruh Tuhan firman-Mu lebih lagi Bapak dalam hamba-Mu ini ya Bapak. Berkati pekerjaannya, apa yang dilakukannya boleh berhasil Tuhan, karena hamba-Mu ini boleh mengandalkan Engkau ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Berkati Tuhan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut hingga Pulau Rote Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang melawat bangsa kami Tuhan, lawat dengan kasih-Mu Tuhan, lawat Bapak dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga Bapak bangsa ini Tuhan boleh mengenal siapa Allah yang harus mereka sembah, yaitu Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan kami, berkati Presiden Jokowi, Wakil Presiden kami Tuhan Ma'ruf Amin Tuhan, juga setiap jajaran menteri Tuhan, setiap lembaga tinggi negara, kepolisian, TNI Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, berikan takut akan Engkau, hikmat-Mu Tuhan Engkau curahkan buat pemerintahan kami, sehingga pemerintahan kami dapat memerintah dengan baik Tuhan, dan
Pemerintah kami boleh memerintah dengan jujur Tuhan, dalam takut akan Engkau ya Allah, dan boleh keluar dari krisis ini Tuhan, krisis ekonomi Tuhan Yesus, dari pandemi ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Indonesia ini Tuhan, kiranya juga berkati Tuhan untuk petugas kesehatan Bapa, berikan kasih karunia-Mu ya Allah, kesehatan daripada Engkau Tuhan. Juga untuk yang sedang vaksin Tuhan, sedang ada proses Tuhan untuk pembuatan vaksin Tuhan Yesus, Bapa bantu Tuhan untuk boleh Tuhan vaksin itu boleh ditemukan, vaksin itu boleh Bapak jadi Tuhan, sehingga Bapak banyak yang boleh diselamatkan, banyak yang boleh mengalami kesembuhan Bapak. Terima kasih Bapak juga untuk kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Engkau yang berkati, Engkau yang jaga damai sejahtera-Mu penuh Tuhan atas kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Bapak berkati Pemda DKI Jakarta, Gubernur kami Tuhan, Bapak Anies Baswedan beserta wakil, serta seluruh wali kota Tuhan, camat, lurah, RW, RT Tuhan. Kau yang berkati Tuhan hari-hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, takut akan Engkau boleh ada di Pemda DKI Jakarta Bapak. Terima kasih Tuhan juga untuk Mampang Perapatan dan sekitarnya Tuhan, yang mau bawa kiranya kasih-Mu Tuhan, kiranya terang-Mu boleh Engkau curahkan, Kau sinari Mampang Perapatan Tuhan, sehingga Bapak Mampang Perapatan boleh dipenuhi oleh kasih. Mampang Perapatan boleh Tuhan Yesus mengenal akan kebaikan-Mu, akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, pakai kami untuk kami boleh Bapak menjangkau Tuhan Mampang Perapatan ini Bapak, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa pilihan-Mu Tuhan, bangsa Israel ya Allah. Bapak berikan belas kasihan-Mu Tuhan buat bangsa-Mu Tuhan, curahkan berkat-Mu, rahmat-Mu Tuhan bangsa Israel Bapak. Singkapkan Tuhan setiap selubung rohani mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tahu bahwa Engkau Yesus adalah Mesias, Engkau Yesus adalah Juru Selamat yang mereka nantikan hingga saat ini. Bapak bukakan Tuhan selubung rohani Tuhan di mata rohani mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menerima keselamatan daripada Engkau ya Aba. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya. Berterima kasih Tuhan Yesus juga buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini Bapak boleh dimanapun boleh berada Tuhan, boleh menonton pada ibadah online ini Tuhan. Kiranya Kau yang menjamah, kiranya Kau yang melawat Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau nyatakan Tuhan Yesus, sebab Engkau ada Tuhan Yesus di tempat di mana mereka boleh berada saat ini ya Bapak. Kami percaya yang sakit boleh Kau sembuhkan, yang punya beban berat boleh Kau berikan kelegaan, ada pengharapan, ada kekuatan yang baru Kau berikan Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada lutut yang goyah Tuhan Yesus, dan Engkau angkat tetap jatuh Tuhan. Terima kasih Bapak, pemulihan, kesembuhan apa sedang terjadi Tuhan di rumah-rumah Tuhan, di setiap jemaat-Mu ya Allah. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Bapak. Dan biar Bapak kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sepakat katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau besok kita boleh merayakan ulang tahun ke 75 dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Bukan tahun yang sedikit, begitu panjang perjalanan bangsa Indonesia. Kita rindu, kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang bekerja buat bangsa Indonesia. Amin. Tuhan sedang melawat Indonesia, Tuhan sedang proses Indonesia, dan pada saatnya Indonesia akan dipulihkan, pada saatnya Indonesia akan diberkati, pada saatnya Indonesia akan mengalami kemenangan. Firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat 29. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Lalu firman Tuhan di 2 Tawarik 7 ayat 14. Kiranya hari-hari ini kita boleh meresponi firman Tuhan ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita rindu untuk negeri kita dipulihkan. Kita rindu untuk negeri kita boleh mengalami kemenangan atas pandemi ini, atas krisis ekonomi ini. Yuk kita berdoa. Kita boleh mencari wajah Tuhan. Kita boleh berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan Tuhan akan mendengar. Tuhan akan melawat Indonesia. Kita
pujian, dipulihkan untuk memulihkan. Kiranya kehidupan kita hari-hari ini boleh dipulihkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memulihkan sekitar kita, untuk memulihkan bangsa Indonesia. Naikkan pujian bersama-sama, katakan. Saat umatmu bersatu, tersungkur dalam hadirat-Mu, merendahkan diri, mencari wajah-Mu, berdoa bagi bangsa ini. Saat umatmu berdoa, saat umatmu berdoa, bahwa kami boleh mengenal isi hati-Mu Tuhan, mengenal isi hati-Mu, genapi janji-Mu, pulihkan negeriku, tegakkan kerajaan-Mu, dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Tuhan, ini doa kami, dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Pulihkan sekarang negeri kami, dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami ya Allah, untuk kami boleh dipulihkan dan memulihkan bangsa ini. Terima kasih, yes Lord, pulihkan negeri kami Tuhan. Kita mau naikkan pujian dari awal, naikkan sebagai doa kita hari-hari ini. Katakan, saat umatmu bersatu, saat umatmu bersatu, kami mau bersatu, merendahkan diri di hadapan Engkau ya Allah, bersungkur dalam hadirat-Mu ya Allah. Kami boleh merendahkan diri, kami boleh mencari wajah-Mu ya Allah, untuk berdiri bagi bangsa Indonesia. Ya, saat umatmu berdoa, biar kami boleh mengenal akan isi hati dan kerinduan-Mu Tuhan hari-hari ini. Yes Lord, genapi janji-Mu Tuhan, bahwa Kau memulihkan negeri kami ya Allah. Biar kerajaan boleh nyata di Indonesia. Yes, pulihkan untuk memulihkan bangsa. Tuhan, ini doa kami, dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Pulihkan sekarang negeri kami, dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Tuhan, ini doa kami, dipulihkan untuk memulihkan. Pulihkan sekarang Indonesia. Naikkan doamu di hadapan Tuhan. Ya Ralabasyanda, ya Ralabasyanda. Naikkan doamu untuk bangsa kita, untuk bangsa Indonesia, boleh dipulihkan hari-hari ini. Ya Raladabaya Sataka, ya Raladabaya Seke, ya Raladabaya Syanda. Kita kaya Raladabaya Syara, Ralabataka, ya Raladabo. Pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia ya Allah. Biar kami Bapak saat ini mau merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Engkau ya Bapa. Kami mau mengaku Tuhan, kalau kami berdosa Tuhan, kalau kami bersalah Tuhan, kalau kami tinggal diam Tuhan, tidak mengabarkan kabar sukacita daripada Engkau ya Allah.
kuat teguhkan kami. Tapi hanya dengan roh-Mu Tuhan, hanya dengan roh kudus-Mu saja ya Bapa. Yaralabaya syaralabaya seke yaralabata kayaralaboya se. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Tuhan, ini doa kami. Dipulihkan untuk pulihkan sekarang Indonesia. Sekarang Indonesia layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa. Amin. Sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak. Kita mau lebih sungguh-sungguh katakan layaklah Indonesia. Layaklah Indonesia, sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak. Katakan, sebab Engkau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh katakan, sebab Engkau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yes Lord, terima kasih Bapa, terima kasih. Kau yang layak untuk kami sembah, Kau yang layak untuk kami tinggikan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kau sementara kami akan memuji menyembah Kau lebih lagi Tuhan. Kami siap Tuhan, kami mau Tuhan untuk boleh meninggikan nama-Mu Tuhan, biar Engkau Tuhan boleh dimuliakan, Kau boleh bertahta. Dan pujian siap kami Tuhan yang mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat yang rindu untuk memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang hari-hari ini diberkati oleh Tuhan? Siapa yang tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik buat kehidupan kita? Boleh katakan kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Boleh bangkit berdiri saudara. Kita akan naikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan, lalu disambung dengan Allah mana seperti Allahku. Haleluya. Biar mulut kita terus meninggikan nama Tuhan, menyatakan kebaikannya, katakan betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwa. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita akan naikkan lagi, betapa baiknya, betapa baiknya Engkau. Amin. Kasih-Mu ya, sebab kasih Tuhan gak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Jiwa kita boleh diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, oh Hosana, Hosana.
mulut kita boleh bersyukur buat kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian bersyukurlah. Mari kita membaca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga
akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, kita akan masuk pada renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Biar hari-hari ini kita boleh seperti Daud. Daud begitu rindu pada Tuhan. Daud begitu menginginkan Tuhan. Di Mazmur 25 ayat yang keempat dan kelima firman Tuhan katakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Biar seperti Daud kita boleh rindu akan Tuhan, kita boleh menanti-nantikan Tuhan. Dia boleh menjadi dambaan hati kita, boleh menjadi kerinduan hati kita. Kita persiapkan hati kita untuk boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini. Biar firman Tuhan itu boleh membuka siap mata kita, sehingga kita boleh tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap kehidupan saudara dan saya. Katakan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Rindu Kau Tuhan, itu boleh menjadi kata-kata kita kepada Tuhan hari-hari ini, sebagai doa kita hari-hari ini. Biar lebih dari segalanya kita boleh merindukan Tuhan, kita boleh menanti-nantikan Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Kita mereka pujian dari awal. Katakan, ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan. Ini doa kami Tuhan, jemaat. Kami sungguh merindukan Engkau lebih dari segala-galanya. Kami mau katakan bahwa kami mencintai Engkau Tuhan Yesus, karena Kaulah dambaan hati kami. Kami mau menyembah Engkau. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Hati kami Tuhan, bisa kerinduan kami Bapa, biar Engkau boleh menjadi dambaan hati kami, Engkau boleh menjadi yang terutama dalam hati kami, dalam hidup kami ya Allah. Bapa, saat ini kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, biar Bapa hati kami boleh Tuhan jadi hati yang lembut Tuhan, sehingga Bapa setiap firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu boleh menjadi rema Tuhan, boleh menjadi kekuatan Bapa, sehingga kami Bapa boleh dibangkitkan oleh
urapi hamba-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman daripada Engkau melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Shalom semuanya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Roh Allah masuk ke dalam hati kita. Kita adalah bait Allah. Mari kita katakan bersama-sama bahwa saya adalah bait Allah. 1, 2, 3. Saya adalah bait Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 2, bahwa roh yang memberi hidup, yang ada di dalam kita, telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pada tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, yaitu merdeka dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut, maka Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Yaitu kita harus mengusahakan kesejahteraan negara di mana kita tinggal. Dan berdoa untuk negara kita kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan negara Indonesia yang tercinta ini adalah kesejahteraan kita semua. Yang mau melakukan ini katakan amin. Kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Salah satu peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus akan mengurapi kita. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus ini yang akan mengajar kita dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang harus diambil. Selain itu, peranan Roh Kudus juga memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Yesus dalam menyelesaikan amanat agung. Di dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan menyediakan pengurapan dan kuasa double portion kepada kita. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di bumi ini. Bahkan hal-hal yang lebih besar. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan bahwa yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu. Termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprint. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya
untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan Bait Allah, dikatakan bangsa itu bersuka cita karena mereka memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Raja Daud, dia sangat bersuka cita untuk membangun Bait Allah yang adalah tubuh kita ini. Syarat yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun tubuh kita sebagai Bait Allah, yaitu membangun kerohanian kita. Salah satunya dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi kepada Tuhan dan kepada sesama bukan hanya bagi orang-orang yang berkelimpahan secara materi, tetapi juga untuk orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang melimpah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan sukacita. Itu memang rencana iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kunci untuk mengembalikan sukacita itu, yaitu dengan cara memberi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 ayat 1 dikatakan bahwa Salomo mendirikan Bait Allah di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Jadi Daud yang menetapkan tempat dari Bait Allah Salomo itu. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai Bait Allah, maka kita harus hidup taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingat kepada almarhum Bapak Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan dari YPPI di Batu Malang, beliau selalu berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu ada 2 unsur. Unsur yang pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja, seperti di gerejanya Pak Niko. Bait Allah Salomo berada di Gunung Moria di Yerusalem. Gunung Moria adalah tempat di mana Daud disuruh Tuhan membuat mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah Daud melakukan itu, maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu. Dan tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati berhenti menimpa orang Israel. Tuhan minta agar kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, terutama di tengah-tengah pandemi ini, supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena gereja-gereja di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 mempersembahkan korban. Bilangan Research Center melakukan sebuah penelitian, dan hasilnya didapati bahwa sebagian besar gereja
yaitu sekitar 75%. Pemasukan keuangannya menurun sampai dengan 60%. Tetapi yang luar biasa, justru gereja yang keuangannya menurun 40-60%, gereja itu yang paling banyak memberi. Mereka memberi kepada anggota gereja, memberi kepada masyarakat, memberi kepada gereja lain, melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan pelayanan sosial. Didapati juga satu hal yang menarik, bahkan ini bagi saya suatu fenomena, yaitu bahwa gereja dengan jumlah anak muda yang lebih banyak, dalam hal ini anak muda yang berusia di bawah 21 tahun, justru gereja itu terlihat lebih murah hati dan lebih peduli. Wow! Kemudian terjadi kebangkitan gerakan doa antar denominasi yang diikuti sebanyak 83,8% gereja. Mereka melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Untuk bisa unity seperti ini perlu pengorbanan. Saya percaya doa gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mempersembahkan korban seperti itu, yang sekarang berdoa agar pandemi segera berakhir dan tidak terjadi resesi ekonomi, akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya! Gunung Moria juga adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal ini pasti sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada waktu masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dalam hal ini, Tuhan menguji Abraham apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak. Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Supaya menjadi pemenang dalam pergumulan ini, perlu pengorbanan. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Untuk menerima pengurapan dan kuasa double portion, Tuhan pasti akan menguji kita untuk melihat apakah kasih kita kepada Tuhan melebihi kasih kita kepada yang lainnya, termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lainnya. Kita harus keluar sebagai pemenang. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati secara rohani, tidak suam-suam kuku, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah kita lahir baru, kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang menuntun sehingga Bapa akan tersenyum. Tidak benar. Justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu perlu pengorbanan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Pada awal tahun 2009, Tuhan berkata kepada saya dari Wahyu 3 ayat 11a, bahwa aku datang segera. Saya sudah sering mendengar kata-kata ini. Tetapi pada saat itu ada sesuatu yang lain. Saya gemetar. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dengan berkata, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tetapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu bahwa akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Artinya akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada tahun 2013, Tuhan berkata tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini sesuai dengan nubuatan William Seymour pada tahun 1909, yaitu kira-kira 100 tahun ke depan, yang berarti pada zaman now akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Sejak saat itu saya terus-menerus memperkatakan tentang hal ini. Siapa yang mengira bahwa goncangan yang terjadi pada tahun 2020, pada waktu era Pentakosta ketiga, ini adalah pandemi COVID-19. Di sini jelas bahwa pandemi COVID-19 ada hubungannya dengan aku datang segera. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 4 sampai dengan 14, yang juga terdapat dalam Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 19, yang intinya akan terjadi. Yang pertama, goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan terhadap semua orang yang di bumi. Yang ketiga, pemberitaan Injil di seluruh bumi. Dalam goncangan tadi, salah satunya disebutkan penyakit sampar, yang berarti COVID-19 termasuk di sini. Jadi, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Yang perlu diingat adalah bahwa yang pertama, kita tidak mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dalam hal ini kita tidak pernah tahu. Yang kedua, kita juga tidak bisa berkata bahwa Tuhan Yesus pasti belum datang setelah pandemi ini, atau lama setelah pandemi ini berakhir. Dalam hal ini pun kita juga tidak pernah tahu. Yang penting adalah bahwa pandemi COVID-19 ini adalah warning kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau dalam kitab Wahyu saja, Tuhan Yesus berkata, aku datang segera sebanyak 4 kali. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat sebanyak 2 kali. Apalagi hari-hari ini. Pasti kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan
seperti pada jemaat mula-mula yang selalu berkata, Maranatha, sebagai doa dan sebagai salam, pasti akan lebih serius untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Dia datang kembali, kita akan mendengar suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, dan mendengar nama kita dipanggil. Haleluya! Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau namaku dipanggil ku ada. Siapa yang percaya pada saat nama kita dipanggil, kita akan mendengar panggilan itu? Boleh angkat tangan. Mari, saudara yang percaya, nyanyikan lagu ini bersama saya. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Amin. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Angkat tangan saudara. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh saat ini. Kuriala bala 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 bala. Oh dia bakana mayara la bala bala. Oh Jesus, Jesus. Tidak lama lagi kami akan bertemu dengan Kau Tuhan. Kau akan segera datang kali yang kedua. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Pakai kami hari-hari ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Curahkan pengurapan buat mereka. Terima, 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 terima. Kamu berdoa dengan mereka Tuhan. Untuk menyembuhkan mereka yang sakit, yang mengalami kesusahan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima. Ora labakana mayara la bala bala. Ora bala bala. Ira bala 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 bala. Oh Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus, 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 Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing. Sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun, minta ampun.
Ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Katakan demikian. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu. Ampuni ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Gembala, para diaken, serta seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun untuk setiap jemaat yang berulang tahun di bulan Juli. Di antaranya Neneng, Tata, Bugem Rina, Yvonne, Julius, Azel, Ibu Eka, Siska, Kiel, Ibu Renta Simamora, Vira. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi yang namanya belum tercantum, agar dapat menghubungi Bugem Rina. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku.
Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening seperti tertera di layar dan dapat dikirimkan untuk bukti transfernya kepada Bugem. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini? Biar hari-hari ini kita boleh mendengarkan suara Tuhan lebih lagi. Ada panggilan Tuhan, ada panggilan Allah buat setiap kehidupan kita hari-hari ini. Amin. Untuk apa? Untuk menceritakan kabar baik, untuk menceritakan bahwa Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya satu-satunya jalan, yaitu hanya melalui Tuhan Yesus. Kita akan dengarkan pujian ini sebelum kita akhiri ibadah ini. Katakan, ada panggilan Allah. Boleh mendengar panggilan-Mu Tuhan hari-hari ini ya Allah, untuk buat kehidupan kami Bapa, untuk kami boleh berdiri bagi bangsa kami, untuk kami boleh berdiri bagi generasi kami Tuhan. Haleluya. Katakan, ada panggilan Allah, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsa-Ku. Amin. Mau naikkan pujian dari awal, naikkan dengan sungguh-sungguh, naikkan dengan iman. Katakan, ada panggilan Allah, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsa-Ku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasi. Sampai generasi, sekali lagi katakan, sampai generasiku, sampai generasiku diselamatkan. Haleluya, haleluya. Ini doa kami, ini kerinduan kami ya Allah. Untuk hari-hari ini kami boleh dipakai Tuhan, hari ini kami boleh dibangkitkan, hari-hari ini Bapa kami boleh dimerdekakan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, api Roh Kudus-Mu Tuhan boleh membakar setiap hati kami. Kami boleh tahu Tuhan, hari ini ada panggilan-Mu Tuhan
Biar telinga kami Kau bukakan, mata kami boleh Kau singkapkan Tuhan. Kami boleh melihat Engkau Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Utus kami ya Allah. Pakai segala jalan kehendak-Mu buat bangsa kami Tuhan. Di ulang tahun yang ke-75 daripada bangsa kami Tuhan. Biar saatnya Tuhan, hari-hari ini Tuhan, di mana Indonesia boleh dilawat oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia boleh dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Siap lutut boleh bertelut, siap lidah boleh mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat buat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Indonesia dalam tangan-Mu, Indonesia dalam rencana-Mu Tuhan. Generasi Yeremia dalam tangan-Mu Tuhan. Umat-Mu ada dalam tangan-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu Bapak. Kita akan bangkit Tuhan, generasi-Mu Tuhan. Bangkit Bapak di era Pentakosta yang ketiga ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali beraktivitas Bapak. Kami siap dan rindu untuk menerima berkat daripada Engkau melalui hamba. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan, utuslah aku sampai